Halo, apa kabar semua? Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih torang semua nikmat, kesehatan, dan kesempatan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Di kesempatan ini saya mau coba apa adanya bicara soal Maluku Utara. Kebetulan di sana saya lahir dan tumbuh di salah satu daerah terpencil, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Sebelumnya kalau ada yang tara senang, sapu dada saja. Oke baik, torang sadar kata rada kalau provinsi torang ini punya potensi yang tara main-main. Dari tambang emas, nikel, ikan melimpah, pala, cengkeh, sampai keindahan alam yang bikin turis dunia datang dan antri. Tapi sayang, imajinasi pendiri bangsa tentang keadilan ekonomi, semangat gotong royong dan semacamnya mungkin saja sudah hilang dalam ingatan dan kepribadian torang semua. Mungkin saja saat ini diolok-olok sebagai sesuatu harapan kosong. Mungkin juga sekarang ditertawakan. Tapi itu mungkin ya. Mudah-mudahan ada titik balik untuk perubahan besar di Maluku Utara. Torang sebenarnya tahu bahwa sekarang torang lagi gigi jari di atas ketimpangan dan ketidakadilan. Kemarin Ibu Sherly Johanda Laos, calon gubernur yang menang hitungan cepat, paparkan untuk visi besar di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Transkeiraha. Katanya mau bikin transportasi laut, darat, udara, terintegrasi biar tara semua tak kumpul di Ternate. Infrastruktur di Sofifi juga jadi prioritasnya, seperti Sofifi Newport dan bandara. Keren bukan? Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, semua per siapa? Bukankah buat rakyat banyak atau segelintir yang sudah biasa kenyang dari proyek besar? Kalian tahu nggak, orang Eropa di masa kolonial dulu rela jungkir balik ke Kepulauan Maluku, datang ke Indonesia buat satu alasan. Apakah itu? Tentu karena sumber daya alam kita yang gila-gilaan, melimpah baik laut maupun darat. Mereka datang, ambil, pulang kaya raya. Dan lihat sekarang, pola yang sama masih terjadi di Maluku Utara. Tambang jalan terus, ikan kita dikeruk, cengkeh dan pala harganya jatuh. Tapi siapa yang menikmati hasilnya? Bukan kita, bukan rakyat, tapi para elit di belakang layar yang main kuasa dan uang. Jadi semacam ada kompetisi berebut kue di meja kecil. Kenapa torang diam saja? Jangan mau jadi generasi penonton. Sumber daya alam Maluku Utara itu milik kita, bukan milik segelintir oligarki tambang. Kalau kita nggak bicara sekarang, kapan lagi? Masa mau tunggu sampai pejabat disuap terus, sumber daya kita habis dan masyarakat tetap banyak yang miskin? Pembangunan jalan raya, pelabuhan besar, atau bandara megah, itu penting. Tapi tak cukup kalau petani tak punya akses ke produksi dan pasar. Nelayan juga masih ribut soal harga ikan yang nggak stabil. Dan tambang menghasilkan keuntungan yang tidak seimbang dan adil buat rakyat lokal. Bukankah 1 kilogram emas sekarang ini sudah bisa memberi hidup ratusan keluarga? Begini, Ibu Sherly punya latar belakang bisnis tambang di sejumlah wilayah Maluku Utara. Harusnya dia paham, ini waktunya bikin badan usaha milik daerah yang nggak cuma jadi boneka proyek pusat. Badan usaha milik negara ini harus bisa kelola tambang, hasilnya kembali ke daerah, dinikmati rakyat. Selanjutnya bangun ekosistem ekonomi yang pro rakyat. Kita butuh kebijakan yang mendorong UMKM, buruh, petani, dan nelayan maupun pengusaha lokal jadi pemain utama, bukan jadi pelengkap penderita. Jangan cuma bahan mentah yang keluar dari Maluku Utara, tapi olahan yang punya nilai tambah dan ciptakan lapangan pekerjaan tidak terlalu menggembirakan. Selanjutnya stop korupsi sumber daya alam, sebab korupsi adalah penyakit paling parah. Sumber daya alam Maluku Utara itu ibarat ayam bertelur emas. Tapi kalau pejabatnya main curang, semua itu nggak ada gunanya. Kita butuh pemimpin yang berani potong rantai korupsi dan oligarki yang selama ini bikin sumber daya alam nggak pernah dirasakan rakyat. Selaku anak muda Maluku Utara, sudah saatnya sekarang kita turun tangan. Jangan lagi biarkan sumber daya alam yang torang punya terus jadi rebutan. Sementara kita cuma lihat dari jauh. Waktunya torang bersuara, tuntut keadilan dan pastikan pemimpin kita benar-benar bekerja untuk rakyat. Ibu Sherly, kalau benar ingin membangun Maluku Utara, tunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil. Bangun infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan biarkan sumber daya alam kita hanya menguntungkan para pemain besar yang untungnya lari keluar. Ini game besar. Kalau Ibu Gubernur nggak berani transparan dan bekerja untuk rakyat, rakyat akan tahu. Dan ingat, Maluku Utara ini bukan untuk segelintir orang, tapi untuk semua. Kalau sekarang nggak ada perubahan, 10-20 tahun lagi yang tersisa cuma cerita. Maluku Utara dulu kaya, tapi sekarang habis digerogoti. Rakyat berhak kaya, bukan jadi korban eksploitasi terus-menerus. Maluku Utara bangkit. Kaya bukan dosa, tapi menjara hak rakyat adalah kejahatan.